Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ituer, tertua di semesta. Saya akan melihat ya permasalahan bangsa ini seperti yang dirumuskan oleh Mahfud MD itu tiga, yaitu penegakan hukum yang lemah, kemudian terbelahnya bangsa ini secara mengerikan ya. Pembelahan itu sangat ideologis katanya. Kalau ada Ade Armando yang dikebukin itu kalau ditarik ke atas itu lebih gila lagi, lebih ngeri lagi ya. Polarisasi itu lebih tajam karena keras secara ideologis. Dan yang ketiga kata Mahfud MD itu kepemimpinan yang harus kuat ya. Setelah ada pemilu perlu presiden yang kuat, berarti kepemimpinannya sekarang itu lemah gitu. Jadi ada tiga, kalau kita konklusi ya, kita tarik konsekuensi logisnya dari ucapan Mahfud MD Menteri Polhukam itu yang diwawancarai di Total Politik atau bekerja sama dengan itu Detikcom ya, Detikcom. Jadi pertama masalahnya ada tiga. Satu, pembelahan bangsa yang mengerikan, yang kedua lemahnya penegakan hukum, dan korupsi ya, yang tidak terkendali, bahasa Mahfud MD. Akar masalahnya di mana itu? Akar masalahnya di mana? Saya coba urai ya. Pertama-tama kita harus memahami persoalan Indonesia itu melalui Habib Rizik Syihab ya. Habib Rizik Syihab ini karena orang yang melihat masalah itu dan tahu akar masalahnya di mana, sehingga dia itu diisolasi selama 3 tahun 7 bulan di Mekah. Dia umroh tapi tidak bisa kembali. Ada usaha-usaha yang sistematis tentu dengan tangan-tangan kekuasaan di Jakarta membuat dia itu tidak bisa pulang selama 3 tahun, selama 3 tahun 7 bulan, dan ada keinginan untuk pulang tetapi selalu tidak bisa karena faktor imigrasi yang dapat pesan dari Jakarta. Jadi ada, untuk memahami Indonesia kita harus melihat pertama-tama Habib Rizik Syihab, kenapa diperlakukan seperti itu, dan akhirnya bisa pulang dengan usaha dirinya dan kolega-koleganya tanpa bantuan pemerintah, kata ucapan yang keluar dari mulut Habib Rizik sendiri beberapa saat sebelum dia terbang ke Jakarta ya. Dan tiba di Jakarta tanggal 10 November 2020, dan pihak-pihak tertentu sangat gentar, sangat ngeper dengan kedatangan Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab itu siapa? Kita lihat ucapan dari Jaya Suprana ketika mewawancari Habib Rizik Syihab di televisi Republik Indonesia di TVRI. Dia heran, Habib Rizik yang begitu keras di podium, yang begitu garang, ternyata setelah ketemu langsung itu bisa berdialog dan lembut hatinya, katanya. Kata siapa? Itu orang non-muslim, Jaya Suprana, yang pandai main musik klasik dan pemilik pabrik jamu jago di Semarang itu. Terus kesaksian lagi, siapakah Habib Rizik Syihab? Kita lihat wawancara Sutioso, gubernur DKI sebelumnya, yang sering didemo oleh Habib Rizik Syihab di Jakarta. Kata Sutioso waktu diwawancari oleh Detikcom, belak-belakan itu kalau nggak salah ya, Detikcom ya, dia mengatakan, Sutioso itu berkata, Habib Rizik itu pertama memang jago komunikasi, katanya, ahli komunikasi, dia bisa menggerakkan massa. Kata Sutioso yang jenderal itu artinya dia tidak bisa menggerakkan massa kecuali dengan komando di militer ya. Tapi dia mengakui keunggulan dan keistimewaan Habib Rizik adalah mampu menggerakkan massa, dia ahli komunikasi massa. Yang kedua, saya panggil untuk dialog ya setelah demo itu, ternyata Habib Rizik itu bisa diajak dialog ya. Dan akhirnya demonstrasi
demo yang dia pimpin bisa bubar, katanya Sutioso. Jadi ada 2 poin di sini. Ternyata menurut Jaya Suprana itu Habib Rizik itu bisa diajak ngomong dan hatinya lembut, ramah. Yang kedua, menurut Sutioso, ini semuanya dari media massa ya, Habib Rizik itu ahli komunikasi dan bisa menggerakkan massa, dan ketika dia bisa diajak dialog dan keinginan untuk dialog itu yang juga diungkapkan pertama kali oleh Habib Rizik ketika dia tiba di Jakarta 10 November 2020. Tapi respon pemerintah yang saat itu cukup ketakutan mungkin dan tidak siap melakukan dialog dengan Habib Rizik, karena Habib Rizik memberikan syarat Syahganda harus dikeluarkan, Anton Permana harus dikeluarkan, semua tahanan politik harus dikeluarkan, baru dialog dengan secara setara. Pemerintah tidak sanggup melakukan syarat dialog yang diajukan oleh Habib Rizik Syihab, dan kemudian pemerintah melakukan kekerasan. Pertama, dia mengejar, mungkin malam itu adalah sasaran target pembunuhan Habib Rizik, tapi dihalang-halangi oleh 6 pengawalnya dan dibunuhlah 6 pengawal itu. Itu kekerasan pertama sejak pulang Habib Rizik itu dari Mekah. Yang kedua, 7 Desember itu ya terjadi satu kekeliruan, blunder pemerintah, sehingga nanti masyarakat itu semakin terbelah dengan tajam karena tindakan-tindakan pemerintah itu membuat luka di kalangan kelompok Islam yang menjadikan Habib Rizik sebagai pemimpin mereka. Simbolisasi aspirasi politik Islam itu melekat inherent di dalam diri Habib Rizik Syihab. Dan mulai ada suasana yang lebih ideologis. Pembelahan itu dimulai dari kekeliruan pemerintah dengan membunuh Laskar Front Pembela Islam yang 6 orang itu anak-anak muda. Kemudian kekeliruan kedua dari pemerintah adalah melakukan kekerasan struktural. Tadi melakukan kekerasan melalui senjata dan resmi dilakukan oleh anggota polisi Polda Metro Jaya yang didukung oleh Pangdam 5 Jaya. Jadi ada kekerasan militer, kekerasan militer yang dilakukan terhadap Habib Rizik sebagai bagian dari civil society. Di sini blunder yang pertama yang menyumbang bagi semakin terbelahnya secara ideologis bangsa kita, karena kekeliruan pemerintah sendiri dengan menghabisi Habib Rizik Syihab di kilometer 60 dengan hasil disiksanya, dibantainya 6 pengawal Laskar Front Pembela Islam. Kemudian tanggal 30 Desember, itu 7 Desember pembantaian itu. Belum sebulan sejak Habib Rizik itu tiba. Yang kedua, 30 Desember 2020, masih dalam tahun yang sama, November, Desember, ya, belum sampai 2 bulan, itu wadah perjuangan Islam, organisasi dakwah Front Pembela Islam dibubarkan oleh pemerintah, yang menurut Habib Rizik dia terkejut dan heran karena semua syarat sudah diberikan, sudah diajukan, termasuk ke Kementerian Dalam Negeri, tapi entah kenapa katanya rekomendasi dari Departemen Agama itu diulur-ulur oleh Menteri Dalam Negeri, sehingga terjadilah pembubaran itu dengan alasan kekurangan surat SKT itu, yang menurut Refli Harun sebagai ahli hukum tata negara, pembubaran itu tidak cukup kuat ya, karena bukan syarat sah berdirinya ormas itu ada surat keterangan itu. Jadi 30 Desember adalah blunder yang kedua yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga pembelahan masyarakat itu mendapatkan coraknya yang baru,
yaitu dengan dibunuhnya 6 laskar Front Pembela Islam sebagai sebagai mereka adalah pengawal-pengawal Habib Rizik Syihab. Mungkin rencana pembunuhan aslinya adalah target utama adalah pembunuhan terhadap Habib Rizik, tampaknya begitu, tapi dihalang-halangi oleh 6 pengawal yang gagah berani dan mereka menjadi syuhada. 6 syuhada itu berhasil membuat rombongan Habib Rizik lolos dari ancaman pembunuhan dari orang-orang yang tidak dikenal menurut versi tokoh-tokoh Front Pembela Islam pagi harinya, sebelum ada muncul konferensi pers dari Polda Metro Jaya yang mengakui kejahatan yang sudah dilakukannya sendiri, yaitu membunuh 6 orang itu, sebelumnya menyiksa mereka, membantai mereka. Itu kegagalan pertama. Kegagalan kedua adalah pembubaran Front Pembela Islam sebagai alat dakwah perjuangan yang sudah berusia kira-kira dari 98 ke 2000, sudah 24 tahun memberikan sumbangsihnya untuk negara, tetapi begitu mudah dihapus begitu saja, dilenyapkan. Padahal bukanlah Front Pembela Islam, bukanlah organisasi teroris, bukanlah organisasi yang mengorganisasikan narkoba misalnya, tetapi dia organisasi dakwah yang mengingatkan pentingnya tegaknya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kebenaran di halaman rumah Republik Indonesia kita yang tercinta. Terus 1 tahun kemudian Mahfud MD mengatakan dengan dibubarkannya Front Pembela Islam kondisi politik lebih stabil. Itu bohong ya. Bukan faktor utama ya, kestabilan politik itu, kestabilan politik ya. Sebelum Front Pembela Islam datang atau sebelum Habib Rizik datang, orang-orang itu sudah dipenjara karena mengkritik ketidakadilan baik di bidang hukum, di bidang ekonomi, di bidang lain-lainnya, sehingga pengkritik itu masuk penjara seperti Anton Permana, Ruslan Buton, Gus Nur sebelum Habib Rizik tiba. Dan ketidakadilan itulah yang ada di dalam tubuh pemerintahan ya. Kenapa? Karena mereka terlalu memihak pengusaha maksud saya. Jadi ketika Mahfud MD mengatakan 1 tahun kemudian setelah dibubarkan, hasil dari pembubaran Front Pembela Islam adalah kondisi politik lebih stabil, itu bohong ya. Jadi hanya satu ucapan untuk konsumsi pers, padahal orang sudah mempersoalkan banjirnya tenaga kerja asing, khususnya Tiongkok ke Indonesia. Orang mempersoalkan ketimpangan ekonomi. Orang mempersoalkan sebelum Habib Rizik tiba sudah mempersoalkan tentang oligarki yang menguasai para penguasa, yang menaikkan, menurunkan penguasa itu. Jadi inti masalahnya lah bukanlah pada Habib Rizik, bukanlah inti persoalan bangsa kita, keterbelahan bangsa kita, penegakan korupsi yang lemah, itu bukan karena Habib Rizik, ya kan? Penguasaan tanah yang timpang itu bukanlah karena persoalan Habib Rizik, itu persoalan kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang memang tidak adil atau memihak dalam mengeluarkan kebijakan politiknya terhadap kelompok-kelompok tertentu. Yang 1%, yang jumlahnya sekitar 2 juta itu, 1% penduduk itu bisa menguasai ya, 72% tanah Indonesia mereka kuasai. Kenapa mereka bisa kuasai? Karena diberikan izin oleh pemerintah, baik pemerintah dulu maupun diteruskan oleh pemerintah sekarang, atau pemerintah sekarang tidak mengoreksi ya, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya. Jadi rasio Gini rasio Indonesia itu 0,49 ya. Jadi hanya 1% penduduk Indonesia menguasai kekayaan sampai 49% kekayaan Indonesia, dan hanya 1% penduduk Indonesia
yang sedikit tadi itu menguasai 72% tanah di Indonesia. Ini akar masalah kita bukanlah pada Habib Rizik sebenarnya, tapi akarnya adalah pada ketidakadilan yang dibiarkan terus-menerus oleh pemerintah. Bagaimana mengubah penguasaan tanah yang tidak adil itu, atau terjadi pemerataan pendapatan itu yang tidak dikerjakan oleh pemerintah selama ini. Justru pemerintah semakin menumpuk utang, membangun infrastruktur. Harusnya dibangun bukan infrastruktur, yang dibangun adalah keadilan dengan memberantas korupsi, menegakkan hukum, ya kan? Dan menyatukan masyarakat terbelah. Masyarakat terbelah bukan karena Habib Rizik sebenarnya. Akarnya adalah ketidakadilan, yang saling tidak puas melihat keadaan, dan kemudian ada pihak-pihak tertentu yang mengadu domba masyarakat, sehingga masyarakat itu terbelah karena yang satu diangkat, yang satu ditekan dengan teknik lama, teknik divide et impera, belah bambu. Yang satu diinjak, dihinakan, dikriminalisasi, dipenjara, dituduh dengan tuduhan macam-macam. Yang kelompok masyarakat yang satu dimuliakan, diberikan karpet merah, masuk istana, difasilitasi, dibiayai, dan lain-lain, dan tidak diproses hukum jika dilaporkan oleh kelompok yang lain, karena mendapatkan semacam hak-hak privilege, hak-hak yang istimewa dari penguasa. Jadi masalahnya Habib Rizik dalam konteks terbelahnya bangsa ini, dalam konteks lemahnya hukum ini, dalam konteks korupsi yang menggila, Habib Rizik tidak main dalam proses pembelahan bangsa itu, tidak main dalam proses korupsi itu, dan Habib Rizik tidak main dalam proses penegakan hukum yang lemah. Tapi Habib Rizik mengingatkan dengan organisasi Front Pembela Islam, mengingatkan pentingnya pemerintah kembali menegakkan keadilan yang tidak pernah ditegakkan, kembali pemerintah menegakkan hukum yang adil bagi semua, dan pemerintah kemudian menyatukan kembali masyarakat yang dibelah sengaja oleh kekuatan politik tertentu sehingga lemah secara internal, yaitu Indonesia. Kalau di luar negeri penguasaan tanah itu tidak ada yang sampai 7 turunan, tapi di Indonesia dibiarkan penguasaan tanah itu dikuasai oleh 1% penduduk Indonesia. Hanya sekitar 2,5 juta orang yang menguasai lebih dari 3/4 bumi Indonesia, dikuasai sama mereka. Jadi masalahnya sekarang memang betul-betul bukan Habib Rizik. Habib Rizik adalah pejuang untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran, dan penegak kebatilan itu mencoba untuk menghabisi Habib Rizik dengan segala macam cara supaya mulutnya terbungkam atau tubuhnya terbujur kaku. Dan sekarang Habib Rizik dengan lindungan Allah diselamatkan dalam fitnah zaman itu, dipenjara di dalam bui selama 2 tahun hanya karena persoalan informasi kesehatan. Dia dihukum di pengadilan 4 tahun dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dipotong menjadi 2 tahun. Sementara yang membunuh anggota Laskar Front Pembela Islam yang mati 6 orang itu mendapatkan vonis lepas. Artinya vonis lepas, kejahatannya, pembunuhannya terbukti, dan tidak bisa dihukum dengan alasan mereka membela diri. Polisi yang 2 orang itu, pertanyaan kita, membela diri tapi sanggup melepaskan 19 peluru ke dada hingga tembus dan kepala dari 6 anak muda, 6 syuhada Front Pembela Islam. Silakan Anda komentar di bawah ini, like and share supaya semakin terbuka bahwa kebenaran, keadilan, dan kejujuran adalah
yang utama, dan kebatilan, kebohongan yang menjadi darurat kebohongan menurut Habib Rizik dalam pesan Idul Fitrinya yang dibawa oleh Aziz Yanuar. Hendaknya kebohongan itu kita kirim ke dasar neraka. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Itulah, tertuah di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko berada di tanah wakaf Haji Prama-Arta dari Bogor untuk dibangun Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolalis seluas 120 meter, dan alhamdulillah dimulai pada tanggal 2 Agustus 2021, berhenti pada hari ke-118. Pertama, sudah ada 12 tiang ditanam setinggi 4 meter, dan cakar ayam itu setinggi dalam 4 meter, 1 meter ya. Itu yang pertama ya. Yang pertama, tiang yang kedua setinggi 4 meter untuk masjid 2 lantai. Kemudian ini ketiga, dan ini keempat. Kelima, kemudian 6, 7, 8, kemudian 9, 10, 11, 12, 4 yang lagi yang belum dicor, terhenti sebelum puasa. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan sebuah istana atau sebuah rumah di surga. Silahkan jika ingin membantu pembangunan Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali senilai 1 miliar untuk 2 lantai, sekaligus pembebasan tanah di sebelahnya 300 meter. Kemana, Mak? Pinjam duit apa, Dek? Pinjam duit Pak Narto. 10.000. Kagak bawa duit saya. Kalau enggak punya beras. Pinjam hari 10.000, Wek. Kagak bawa duit. Nggak bawa duit. Ya. Bohong baik. Ini bawa ginian nih, bawa gambar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man bana lillah, man bana masjidan lillah. Saya ulangi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah pasti membangunkan sebuah istana atau sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau
keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat.